Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahras siyama lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang senantiasa saya hormati kaum muslimin muslimat, terutama sahabat Lentera Man Purbalingga yang berbahagia. Tidak henti-hentinya pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sholawat dan salam senantiasa tetap atas baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, dan pengikut setianya dulu, kini maupun yang akan datang. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu lagi dalam suasana yang lebih cerah, lebih bersemangat. Mudah-mudahan sebagai wujud pengejawantahan dari amaliyah Ramadan yang terus-menerus kita tingkatkan, mudah-mudahan kita akan mendapat gelar sebagai muttaqin. Sahabat Lentera rahimakumullah, seperti kita ketahui bahwa saat ini kita sebentar lagi akan masuk pada fase terakhir di dalam fase-fase amaliyah Ramadan yang dihabarkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis beliau yang berbunyi awwaluhur rahmah wa awsatuhul maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Fase Ramadan yang terbagi menjadi 3 ini sudah bersama-sama kita lalui 2 fase awalnya, yaitu fase pertama tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan sebagai fase kasih sayang, di mana Allah menurunkan kasih sayang kepada semua manusia, terutama orang-orang yang mengaku dirinya beriman dan ingin beramal soleh, melaksanakan ibadah utama di bulan Ramadan ini. Lalu fase kedua adalah fase maghfirah, tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 Ramadan, fase di mana Allah menurunkan ampunannya kepada semua umat manusia, khususnya muslim, orang beriman yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan sekarang kita akan masuk kepada fase ketiga, yaitu fase terakhir dan fase tertinggi, fase yang paling tinggi di dalam bulan Ramadan, yaitu fase itqun minan nar. Fase apa itu itqun minan nar? Fase dibebaskannya kita, fase dibebaskannya para shaimin shaimat setelah menjalani fase kasih sayang, fase pengampunan. Yang ketiga adalah fase itqun minan nar, di mana masa fase itqun minan nar ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita ada kemuliaan-kemuliaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain selain bulan Ramadan, yang itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Al-Quran yang masyhur kita kenal sebagai malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini dihabarkan terjadi di 10 hari terakhir, yaitu masa itqun minan nar, fase ketiga di bulan Ramadan. Buat siapa ini? Kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam bulan Ramadan, khususnya kemuliaan Lailatul Qadar. Kemuliaan Lailatul Qadar ini adalah untuk siapapun pengikut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan ilmu dan amaliyahnya dikuatkan dengan keikhlasan niatnya beribadah semata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan sampai pada derajat orang-orang muttaqin sebagai penghujung dari amaliyah Ramadan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sahabat-sahabat Lentera yang budiman, jangan kita terpaku, jangan kita hanya membatasi diri tentang kemuliaan Lailatul Qadar ini dengan ciri-ciri yang sudah ditemukan atau dihabarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, para ulama yang mengabarkan tentang ciri-ciri Lailatul Qadar yang terjadi.
Sebagai orang awam, sebagai bagian dari orang awam, saya mengajak kepada sahabat-sahabat Lentera untuk terus saja fokus melaksanakan ibadah, menjaga keimanan dan beramal soleh. Karena itulah cara kita untuk menggapai mimpi, menggapai fadilah dari malam-malam Lailatul Qadar. Dengan demikian, kita tidak sibuk mencari tanda-tanda dan ciri-ciri Lailatul Qadar, tapi dengan sibuk menjaga keimanan dan beramal soleh, harapan dan ikhtiar kita insya Allah akan sampai pada malam pembebasan dari siksa api neraka yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Selamat menyambut malam Lailatul Qadar, selamat melaksanakan ibadah di penghujung akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan menghadirkan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.